Halo, perkenalkan nama saya Safira Andriani. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang mata praktikum Sistem Basis Data 2. Nah, agendanya di video kali ini yaitu mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan basis data. Yang kedua, mengetahui model-model data yang ada dalam basis data. Yang ketiga, mengetahui statement dalam DBMS. Itu ada 3, DDL, DML, dan DCL. Perkenalannya itu pertama, basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, masuk ke dalam istilah-istilah dalam database. Yang pertama itu ada Database Management System. DBMS adalah salah satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Jadi dapat disebut DBMS atau Database Management System itu kalau ada satu program dengan database-nya. Jadi kalian bisa mengakses data tersebut atau basis data tersebut dari si program itu. Misalnya itu MDB, Microsoft Access Database. Nah, antara MDB-nya dengan Microsoft Access-nya itu bisa disebut dengan Database Management System. Nah, lanjut, database-nya sendiri itu adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Nah, file itu tersendiri adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama. Atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Misalnya dalam bidang kesehatan, entity-nya itu bisa berupa dokter, pasien, gitu. Kalau misalnya bidang pendidikan, misalnya entity-nya itu guru atau mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk record atau tuple adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Atribut adalah nama lain untuk mewakili suatu entiti. Misalnya, atributnya itu berupa nama, kelas, NPM. Nah, itu disebutnya atribut. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Nah, di sini bisa dilihat contoh satu tabel. Yang atas ini NPM, nama, lahir, agama, alamat, kota telepon itu disebut atribut. Sedangkan record itu satu baris data. Ini satu baris. Nah, data value itu satu aja. Satu ini. Ini disebutnya data value, ini data value, ini data value kayak gitu. Nah, entity itu ini. Entity itu keseluruhan. Jadi entitasnya itu apa sih? Ini tabel ini tuh mengandung apa gitu. Di sini tabel biodata. Kalau file itu dia kumpulan data yang sejenis. Misalnya ini kan. Tadi kan kalau record itu kan satu baris ya, satu baris dengan beda-beda atribut. Nah, kalau ini dalam atribut yang sama dari beberapa data gitu. Nah, model model data itu ada 2, ada yang berbasis objek, ada yang berbasis record. Nah, berbasis objek dulu, itu ada subclass, superclass, specialization, sama generalization. Sebenarnya ada beberapa lagi, nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Subclass sendiri subset dari suatu entitas yang dikelompokkan dalam pengertian tertentu yang perlu disajikan secara eksplisit. Maksudnya gimana? Misalnya contohnya, entitas pegawai itu mempunyai beberapa subclass seperti sekretaris, teknisi, ahli, atau sebagainya. Nah, superclass itu entitas yang merupakan induk dari subclass-nya. Jadi misalnya contohnya sekretaris, teknisi, ahli mempunyai superclass-nya itu pegawai. Nah, jadi gini, misalnya contoh lain misalnya hewan. Hewan itu superclass-nya. Subclass-nya apa? Misalnya
karnivora, herbivora, kayak gitu, omnivora, seperti itu. Nah, specialization itu proses pemecahan entitas menjadi subclass beserta atributnya. Contohnya specialization dari pegawai berdasarkan tipe kerja. Kalau tadi misalnya hewan, misalnya bisa berdasarkan, eee, jumlah kaki gitu. Terus generalization itu proses penggabungan subclass menjadi suatu entitas yang lebih umum. Generalization dari mobil dan truk itu jadi kendaraan, gitu kok. Lanjut. Nah, model data berbasis record itu ada 3. Yang pertama ada data relasional, data hierarki, dan data jaringan. Di sini saya akan ngebahas lebih detail tentang data relasional aja. Itu misalnya di sini ada contoh tabel nasabah dan tabel saldo. Nah, relasinya apa? Relasi yang terbentuk itu dari nomor rekening, gitu. Ini nomor rekening itu, key yang dapat menghubungkan 2 tabel ini, gitu. Jadi dia memiliki relasi. Lanjut. Nah, di sini ada perintah-perintah untuk, database-nya, query-nya, ini sama aja sih sebenarnya sama semester lalu, sama select, insert, update, delete, create, alter, itu untuk memodifikasi tabel, drop itu menghapus tabel, rename mengubah nama tabel, truncate mengosongkan tabel, commit membuat semua perubahan menjadi permanen, rollback mengembalikan semua perubahan yang sudah terjadi ke posisi awal transaksi. Maksudnya gini, misalnya kamu punya satu data, itu tuh datanya di dalamnya udah ada 10 record, ingat record ya, 10 record. Nah, kamu, hapus satu record kan jadinya 9 tuh. Nah, gimana cara ngembaliinnya? Kamu rollback gitu. Tapi eee, rollback itu harus save point dulu. Bisa di-rollback, tapi kamu harus save point dulu. Jadi sebelum kamu melakukan perubahan, kamu kayak kayak kalau misalnya, di Word gitu kan ada undo gitu kan. Nah, sama kayak gitu kerjanya. Terus ada grant itu memberi hak akses database ke user yang dikehendaki, dan revoke itu mencabut hak akses database dari user yang tidak dikehendaki. Nah, ini contoh query-nya, sama aja ya, create table, namanya, terus di sini ada atributnya, terus dia ada tipe datanya, kalian kasih tahu tipe datanya, nah ini panjang karakternya. Nah ini primary key, kalian pasti paham primary key itu apa. Primary key itu, data unik dari satu record. Nah, ini drop table, ini alter table, menambahkan kolom, alter table di praktikum, add jurusan, dengan ini menambahkan kolom atau menambahkan atribut ya. Lalu ada menghapus kolom. Lanjut, di data manipulation language-nya ada insert data, update data, delete data, dan select data. Nah, untuk di pertemuan kali ini activity-nya itu kalian membuat sebuah tabel dengan entity itu data mahasiswa, atributnya nama, NPM, kelas mata kuliah, dan nilai UAS. Lalu kalian input satu record data diri kalian masing-masing. Data nama, NPM, kelas, mata kuliah, dan nilai UAS kalian yang real ya. Lalu input lagi data Safira dan bla bla bla. Input 3 record random, tambah lagi 3 record random. Apapun tapi sesuai dengan atributnya. Lalu kalian lakukan update nama menjadi Vira untuk NPM sekian, gitu. Delete NPM ini. Ingat, untuk tiap-tiap poin ini kalian screenshot, kalian jadiin satu di PDF.
Nanti dikumpulin formatnya seperti ini ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanya nanti bisa ditanyain di Google Meet.